Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu praktisi pendidikan yang hebat serta adik-adik mahasiswa calon pendidik profesional, kali ini kami hadir kembali untuk menyampaikan salah satu aspek dalam dunia pendidikan, yaitu administrasi guru. Administrasi guru kali ini berdasarkan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan atau IASP tahun 2020. Kita mengacu kepada IASP karena kan dalam IASP memuat berbagai hal yang diminta oleh Standar Nasional Pendidikan dan seluruh satuan pendidikan diharapkan berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Apa saja komponen utama IASP tahun 2020? Ternyata ada 4 komponen utama IASP. Yang pertama adalah mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga mutu guru, dan keempat adalah manajemen sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah akan dipotret mutunya salah satunya melalui instrumen akreditasi satuan pendidikan, dan guru adalah unsur yang sangat penting di dalamnya. Mengacu kepada IASP ini, ada 2 komponen utama yang ditentukan oleh guru. Yang pertama adalah komponen proses pembelajaran, yaitu komponen kedua dari 4 komponen utama IASP. Berikutnya adalah komponen ketiga, yaitu komponen mutu guru. Setelah dicermati, ternyata secara garis besar, administrasi pendidikan yang diminta oleh IASP diantaranya adalah nomor 1, perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita mulai dari perencanaan pembelajaran. Ada berbagai hal yang sekiranya penting untuk disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah analisis KI, KD, dan IPK. KD yang ada, ya. Bapak Ibu guru di sekolah dari SD, SMP maupun SMA, baik mapel umum maupun mapel agama, serta Bapak Ibu guru mapel umum di madrasah, baik MI, MTS maupun MA, mengacu kepada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dan guru agama dan bahasa Arab di madrasah mengacu kepada KMA nomor 183 tahun 2019. Berikutnya, setelah melihat KIKD, maka guru membagi KD-KD tersebut dalam prota dan prosem. KD yang diajarkan pada 1 tahun dimasukkan ataupun dibuat dalam program tahunan, tabel program tahunan, sehingga guru tahu KD apa saja yang akan diajarkan dalam 1 tahun ini. Setelah ini, guru tentu akan melihat kalender akademik untuk membagi alokasi waktu ketika membuat program semester. Mulai dari membagi KD dalam semester 1 dan 2, kemudian mengalokasikan waktunya berdasarkan kalender pendidikan atau kalender akademik di sekolah masing-masing, dan SK pembagian tugas yang menyangkut ketugasan dirinya, maka dibuatlah program semester yang kemudian akan ketemu hari efektif atau JPL dari setiap KD. Setelah ketemu, maka akan dibuatlah silabus yang berdasarkan prota dan prosem tersebut, dan agar dilengkapi pada silabus tersebut, ada indikator, identitas, kemudian KD apa, bentuk pembelajaran seperti apa, penilaiannya bagaimana, alokasi waktunya seperti apa, perlu juga mungkin ditambahkan karakter apa yang akan dikembangkan. Setelah silabus tersusun, maka guru menyusun RPP. RPP yang diminta pada IASP adalah RPP yang memuat berbagai komponen, antaranya adalah identitas sekolah, identitas mapel,
kelas, kemudian semester berapa, alokasi waktu, materi pokoknya, indikator pencapaian kompetensinya mana, tujuannya apa, materinya, kemudian metode yang akan dipakai, diterapkan, medianya, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian. Berikutnya adalah Bapak Ibu memiliki daftar inventaris media dan sumber belajar. Ini penting dimiliki sehingga Bapak Ibu guru tahu ketika akan menjelaskan KD ini, maka media yang dibutuhkan adalah ini dan sumber belajarnya adalah ini, sudah ditentukan sebelumnya. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Administrasi pelaksanaan pembelajaran. Setiap guru menurut IASP sebaiknya memiliki jurnal yang di dalamnya ada kolom yang berisi tanggal, KD-nya apa, metodenya bagaimana, penilaiannya seperti apa. Kemudian daftar hadir tentu akan senantiasa dibawa oleh Bapak Ibu guru, baik pembelajaran daring maupun luring, karena untuk mengecek keikutsertaan peserta didik, untuk mengetahui siapa yang sakit, siapa yang izin, dan siapa yang alpa. Hal ini diperlukan untuk mengukur ataupun membuat sebagai pembelajaran sikap kedisiplinan dan tanggung jawab. Berikutnya adalah dokumen supervisi kepala sekolah atau madrasah. Bapak Ibu, ketika Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah atau kepala madrasah sekarang tidak ada beban mengajar, maka sangat mungkin akan sering melaksanakan tugasnya supervisi akademik di kelas, maka Bapak Ibu sebaiknya memiliki dokumen supervisinya, instrumen hasil penilaian Bapak Ibu kepala seperti apa sebagai dasar untuk meningkatkan diri dalam pembelajaran berikutnya. Ada hal yang baru juga Bapak Ibu dalam IASP ini adalah catatan perundungan. Semula ini belum ada, tapi sekarang ini diharapkan Bapak Ibu guru ini memiliki untuk mengantisipasi jika terjadi perundungan, Bapak Ibu guru biar melaksanakan atau melaksanakan pembinaan, pembimbingan bagi pelaku maupun korban agar tidak meninggalkan bekas-bekas psikis yang tidak menguntungkan perkembangan kejiwaan siswa. Berikutnya adalah RPP revisi. RPP revisi disusun setelah mengetahui tingkat capaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Seberapa siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Maka Bapak Ibu perlu merevisi jika rata-rata siswa belum tercapai KKM, direvisi pembelajarannya mungkin pada metodenya, mungkin media yang dipakai belum tepat, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah data atau tabel atau bukti penggunaan peralatan di laboratorium atau perpustakaan. Ini penting untuk melacak keberadaan inventaris atau sarpras yang ada di sekolah. Begitu juga menjadi bukti bahwa Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran tidak di kelas saja, tetapi pembelajaran dilaksanakan di lab maupun di perpus. Berikutnya adalah penilaian pembelajaran, merupakan aspek yang ketiga. Apa saja termasuk administrasi dalam penilaian pembelajaran? Yang pertama adalah KKM, kemudian kisi-kisi dan soal. Jadi kisi-kisi dibuat dengan tabel kisi-kisi. Soal juga dibuat tersendiri, soalnya berdasarkan kisi-kisi. Jangan lupa untuk saat ini kita diarahkan untuk membuat soal yang hot. Karena di sini juga ada mempersiapkan terbiasa dengan AKM ya. Berikutnya daftar nilai 3 aspek, nilai pengetahuan, nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik itu penilaian harian, UTS dan PTS dan PAS. Setelah ada penilaian tentu ada analisis butir. Ini untuk mengetahui seberapa tingkat soal terlalu sulit atau mudah atau sedang. Dan analisis ulangan harian sehingga bisa diketahui berapa siswa yang mencapai KKM dan siapa yang belum mencapai KKM. Setelah diketahui banyaknya siswa yang belum mencapai KKM, maka diadakanlah program remedi. Susun program remedi dilaksanakan dan hasil remedinya juga didokumenkan. Jadi penilaian pembelajaran ada 6 aspek, diantaranya adalah hasilnya remedi, program remedinya, analisis butir, daftar nilai 3 aspek, kisi-kisi dan soalnya KKM. Kita lanjut kepada hal yang keempat,
yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Beberapa hal yang termasuk PKB yaitu penyusunan modul, membuat PTK, akan tetapi proses di dalamnya juga menjadi bagian yaitu sertifikat kegiatan, ya. Sertifikat kegiatan ketika kita mengikuti pengembangan diri atau pelatihan ataupun MGMP ataupun diklat, ya. Kemudian surat tugas mengikuti kegiatan pengembangan profesi, kemudian hasil pengembangan atau modifikasi strategi model pembelajaran. Ya, setelah kita mengikuti diklat workshop, pembuatan modul, pembuatan PTK, kemudian sertifikatnya didokumenkan, surat tugasnya juga, maka hasilnya juga dilaporkan. Misalnya hasilnya modul berupa apa, modul seperti apa, PTK-nya seperti apa, kalau media atau model yang dikembangkan, ini didokumenkan. Berikutnya adalah dokumen bukti diskusi dan diseminasi karya PTK. 6 aspek ini yang diminta oleh IASP, silakan Bapak Ibu mensikapi mana sekiranya yang dipandang segera bisa dieksekusi. Saya kira itu cukup sekian penyampaian dari kami. IASP, instrumen atau administrasi guru berdasarkan IASP, adapun instrumennya kami share di link berikut. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, meningkatkan prestasi siswa kita, meningkatkan akhlak dan karakter kita. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap jaga prokes, tingkatkan iman, dan keamanan semuanya. Mudah-mudahan kita segera bangkit, Indonesia segera terbebas dari COVID dan hidup secara normal kembali. Jayalah pendidikan Indonesia, jayalah pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.